Halo, selamat pagi untuk kita semuanya, terutama bagi adik-adik atau siswa SMA kelas 11. Pembelajaran kita hari ini tentang laju reaksi. Bersama saya, Roli Sianturi. Kita mulai dari laju reaksi. Laju reaksi sering disimbolkan dengan V atau R. V dari kata velocity, R dari kata rate of reaction. Nah, laju reaksi dapat diartikan dengan berkurangnya konsentrasi reaksi atau reaktan per satuan waktu. Jadi, reaksi akan berkurang dan diikuti dengan bertambahnya konsentrasi hasil reaksi atau produk juga per satuan waktu. Nah, jadi secara umum bahwa dikatakan laju itu adalah minus. Minus di sini artinya berkurangnya konsentrasi reaksi per satuan waktu. Kemudian kalau dia produk, bertambahnya konsentrasi produk atau hasil reaksi juga per satuan waktu. Nah, adik-adik harus ingat bahwa simbol kurung siku ini adalah menandakan konsentrasi, molaritas. Jadi kalian harus mengingat bahwa molaritas itu adalah mol per volume dalam satuan liter. Sebagai catatan, dalam satuan laju adalah molaritas per detik. Molaritas per detik. Jadi secara umum untuk reaksi, katakanlah reaksinya A tambah B menjadi C tambah D, kita berikan koefisiennya misalkan P, Q, R, dan S. Jadi laju A dinyatakan sebagai negatif atau berkurangnya konsentrasi A per satuan waktu, juga untuk B berkurangnya konsentrasi B per satuan waktu. Namun untuk produknya kita katakan dia positif atau bertambahnya konsentrasi C juga per satuan waktu. Sama dengan untuk D, maka lajunya adalah pertambahan konsentrasi D per satuan waktu. Sebagai catatan bahwa kalau dikatakan laju A berubahnya konsentrasi A, maka delta A di sini artinya adalah A2 dikurang A1, artinya konsentrasi A yang kedua dikurang konsentrasi A yang pertama atau awal. Kemudian T2 dikurang T1 sebagai catatan bahwa T2 itu adalah suhu waktu akhir, T1 itu adalah waktu awal. Nah, bila laju masing-masing zat dalam persamaan reaksi dihubungkan, maka nanti dibuat persamaan V sama dengan minus 1 per P. P di sini itu adalah koefisien reaksi si A dalam dari sini P. Nah, identik dengan itu maka untuk si B minus 1 per Q. Q ini adalah koefisien reaksi B dikalikan dengan konsentrasi B per delta T. Nah, identik dengan itu dapatlah untuk si C bertambahnya 1 per koefisiennya R dikalikan dengan konsentrasi C per delta T, sama juga halnya dengan perubahan konsentrasi D per satuan waktu. Nah, di dalam persamaan reaksi kimia, maka kita dapat mencari laju masing-masing zat dari perbandingan koefisien. Jadi boleh saya buatkan perbandingan koefisien reaksi itu adalah perbandingan laju. Jadi kalau kita menggunakan rumus bahwa laju ditanya itu akan sama dengan koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui dikalikan dengan laju yang diketahui. Nah, mari kita bahas satu contoh soal berhubungan dengan teori ini. Nah, untuk reaksi berikut, H2S ditambah O2 menghasilkan SO2 tambahkan dengan H2O. Bila pada saat tertentu laju pembentukan SO2, berarti dikasih tahu di sini VSO2 senilai 6 molar per sekon. Nah, ditanya tentukanlah laju pengurangan gas oksigen. Nah, kita harus lihat bahwa reaksinya belum setara.
Jadi kalau ada soal, reaksinya wajib kita setarakan dulu. Oke, mari kita jawab. Dari reaksi ini kita dapat koefisiennya 2, 3, 2, 2. Nah, jadi kalau sudah dapat setaranya, kita mencari laju yang ditanya dari perbandingan koefisien. Mari kita lihat. Diketahui tadi bahwa laju CSO2 itu bernilai 6 molaritas per sekon. Nah, sesuai koefisien, maka kita bisa cari laju CO2. Dari mana? Koefisien CO2 3 berkoefisien CSO2 2 dikalikan dengan lajunya 6 molaritas per sekon. Maka dapatlah laju CO2 sebanyak 9 molar per sekon. Oke. Sebagai catatan bagi kalian yang membuat reaksinya nanti dalam MBS, jadi kita harus buat reaksinya mula-mula bereaksi sisa. Jadi kalau ada reaksi pakai mula-mula bereaksi sisa, kita menentukan lajunya dengan cara mencari mol yang bereaksi atau yang terurai. Nah, sebagai contoh, dalam ruang 5 liter dipanaskan gas N2O4 sebanyak 1,2 mol. Ini artinya mula-mula sampai pada suhu T derajat Celcius. Nah, katanya sehingga dia terurai menjadi gas NO2. Setelah 4 detik, berarti nanti ini T-nya, dalam ruang tersebut terdapat 0,6 mol. Nah, ini berarti dia di sisanya. Ditanya tentukan laju reaksi untuk penguraian N2O4. Jadi pertama-tama kita buat dulu reaksi penguraiannya. Reaksi penguraiannya N2O4 dia menjadi NO2. Kita setarakan dengan menambahkan 2 di depan NO2-nya. Nah, menurut data soal kita peroleh dia mula-mula si N2O4 itu adalah 1,2 mol. Nah, setelah beberapa detik, 4 detik, maka diperoleh dia 0,6 mol gas NO2. Nah, dari persamaan ini itu artinya bahwa NO2 itu 0,6 mol sesuai koefisien, maka dapatlah N2O4 setengahnya berarti 0,3 mol. Nah, dari rumus ini maka kita bisa mencari laju si N2O4 dari mol yang bereaksi. Jadi laju N2O4 sama dengan molaritas per waktunya. Molaritas itu adalah, ingat, mol per liter per waktunya. Maka kita isi 0,3 per 5 liter dibagi dengan 4 detik. Maka kita dapat 0,015 molar per detik. Itulah laju untuk si N2O4. Begitu caranya adik-adik kalau diketahui dia mula-mula, bereaksi, dan sisa. Kita lanjutkan ke hukum laju reaksi. Hukum laju reaksi itu adalah persamaan matematika yang menunjukkan hubungan atau korelasi antara laju, konstanta, dan konsentrasi. Nah, jadi laju itu nanti, hukum lajunya dinyatakan dengan persamaan V sama dengan K, konsentrasi reaktan pangkat orde. Bagaimana ini maksudnya? Jadi kita misalkan reaksinya adalah A ditambahkan dengan B, menghasilkan C, tambahkan dengan D. Kita berikan koefisiennya misalkan P, Q, R, S. Nah, jadi persamaan hukum lajunya itu dinyatakan dengan V sama dengan konstanta A pangkat X, B pangkat Y. Nah, apa itu lambang-lambang itu? Maka V di sini adalah laju reaksi, kemudian K-nya konstanta laju, kemudian X di sini kita sebut namanya orde terhadap A, kemudian Y kita sebut dia sebagai orde terhadap B, kemudian kalau ditanya X dan Y itu berarti namanya orde total. Oke, sebagai catatan maka ingat orde reaksi itu bukanlah koefisien,
Jadi kalau kita lihat dalam persamaan ini bahwa X di sini bukanlah koefisiennya. Oke. Yang kedua, ingat bahwa order reaksi itu ditentukan dengan data-data percobaan. Nah, yang berikutnya kita belajar tentang grafik laju reaksi. Nah, grafik ordinal. Coba kita lihat persamaan hukum laju V sama dengan K konsentrasi A pangkat 0. Artinya ini berordinal. Nah, kalau suatu bilangan pangkat 0, maka hasilnya adalah 1. Jadi berapapun konsentrasi A, maka nilai V-nya akan menjadi konstan. Jadi kalau kita buat grafik ordernya, di sumbu X-nya adalah konsentrasi A, di sumbu Y-nya adalah lajunya, maka berapapun konsentrasi reaktan, maka lajunya akan selalu tetap. Makanya dia garis mendatar. Ya. Kemudian bagaimana kalau dia grafik orde 1? Kalau grafik orde 1 berarti ini kalau konsentrasi A-nya kita naikkan, katakanlah 2, maka V-nya juga 2K. Kalau kita naikkan 3, maka V-nya juga 3K. Artinya apa? Maka konsentrasi dan laju itu berbanding lurus dengan garis linear. Oke, sekarang kalau untuk grafik orde 2. Kalau orde 2 berarti V sama dengan konstanta konsentrasi reaktan pangkat 2. Jadi kita misalkan ini angka 2, maka nanti V-nya adalah 4K. Kalau konsentrasi A-nya angka 3, maka V-nya adalah 9K. Artinya apa? Laju itu berbanding sebagai kuadrat dari konsentrasinya. Jadi kalau dia digambarkan seperti garis melengkung begini, naik ke atas. Oke, itu grafik laju reaksi atau grafik orde. Nah, bagaimana kalau ada soal kita disuruh menentukan orde reaksi, hukum laju, dan konstantanya? Mari kita lihat di soal yang berikut ini. Diketahui data-data percobaan untuk reaksi A tambah B2, dia menghasilkan AB2. Katanya ada beberapa data percobaan. Misalnya kita lihat percobaan pertama, konsentrasi A 0,01 molar dan B-nya 0,1, lajunya di sini 0,2. Nah, ketika percobaan kedua hanya 0,01, B-nya 0,2, lajunya 4 molar per sekon. Percobaan ketiga, ketika A-nya 0,02, B-nya 0,2, lajunya 16 molar per sekon. Ditanya, tentukanlah orde terhadap A, orde terhadap B, orde total, dan harga tetapan K. Oke, mari kita bahas bersama-sama. Nah, untuk mencari orde A, maka kita bandingkan data percobaan B2 yang sama. Percobaan B2 yang sama, menurut data di soal, itu adalah data 2 dan 3. Nah, jadi data kedua dan data ketiga. Oke. Jadi mari kita lihat. Jadi kita bandingkan V2 banding V3. Maka kita masukkan K, konsentrasi A yang kedua, pangkatkan dengan ordenya X. Konsentrasi B yang kedua, B2 yang pangkatkan dengan Y. Sama halnya untuk V3. Berarti K, A yang ketiga pangkat X. Dan B yang ketiga juga pangkatkan dengan Y. Kita masukkan nilainya. Ayo sama-sama. V2 itu 4. V3 itu 16. Kita masukkan nilainya K 0,01 pangkat X. Dari mana ini? Ini dari A yang kedua, yang ini. Oke, 0,01. Dan A yang ketiga 0,02. Identik dengan itu, maka dapatlah B-nya yang kedua pangkat Y, B-nya yang ketiga pangkat Y. Oke, karena di atas sama dengan di bawah, jadi boleh kita coret. Maka dapatlah 1/4 sama dengan setengah pangkatkan dengan X. Dari sini kita peroleh X bernilai 2. Itu artinya apa? Orde A sama dengan 2. Nah, untuk mencari orde B, kita bandingkan data A yang sama. Nah, coba kita lihat data yang sama. Jadi data yang sama, berarti kita pakai data 1 dan 2. Data 1 dan 2 ini kita bandingkan.
Dalam data 1 dan 2, kita peroleh berarti V1 banding V2. Di V1 banding V2, berarti kita masukkan tetap yang nilainya adalah K yang pertama, A yang pertama pangkat X, B yang pertama pangkat Y, dibagikan dengan K yang kedua pangkat X, B yang kedua pangkat Y juga. Mari kita masukkan nilainya. V pertama 2 dan V kedua ada 4. Masukkan nilainya 0,01 pangkat X, 0,01 pangkat X, 0,1 pangkat Y, 0,2 pangkat Y. Maka dapat ini, kita coret yang sama, maka tinggallah dia setengah. 2/4 itu setengah, sama dengan setengah pangkat Y. Kita peroleh Y bernilai 1. Maka dapatlah orde B2 bernilai 1. Mantap ya. Nah, kemudian kalau ditanya orde total itu ingat artinya orde reaksi X tambah Y. Berarti 2 tambah 1 bernilai 3. Kalau kita disuruh mencari tetapan K, maka caranya kita masukkan ke dalam salah satu percobaan. Untuk soal ini kita misalkanlah data percobaan 1. Di data percobaan 1, maka ini kita lihat A-nya 0,01, B-nya 0,1, lajunya 2. Jadi kita masukkan ke persamaan lajunya. V1 tadi sama dengan K, A pangkat 2, B pangkat 1. Karena kita sudah menemukan ordenya. Maka dari sini persamaan matematikanya kita peroleh K sama dengan V1, A yang pertama pangkat 2, B yang kedua pangkat, B yang pertama pangkat 1 juga ya. Maka dapat K sama dengan 2 per, masukkan nilai A-nya masing-masing dan B-nya masing-masing. Kita peroleh 2 kali 10 pangkat minus 2 per detik. Nah, sebagai catatan bagi kalian yang mengerjakan soal yang berhubungan dengan waktu, nanti kalau dia dalam soal yang diketahui adalah waktu bukan laju, maka kalian harus mengubah dulu waktu itu menjadi laju dengan V sama dengan seperti. Ingat, laju itu berbanding terbalik dengan waktu. Nah, dan bila dalam soal nanti ada di data-data percobaan, datanya tidak sama. Jadi kalau datanya tidak sama, maka kita mengerjakan dengan menggunakan persamaan matematika. Boleh kita eliminasi, boleh kita substitusi ya, agar dapat orde reaksinya. Nah, bagi kalian yang mau mencoba, silakan dicoba soal yang berikut ini. Nanti boleh dibuat jawaban akhirnya di kolom komentar. Bila ada yang perlu kita diskusikan, boleh juga ditanyakan. Soalnya begini, untuk reaksi A tambah 2B menjadi C diperoleh data. Ketika A-nya 0,5, B-nya 0,2, waktunya 2 jam. Ketika A 0,5, B 0,8, waktunya 1 jam. Nah, begitu juga untuk percobaan yang ketiga. Jadi, karena diketahui waktu, maka kalian harus mencari lajunya dulu, baru masukkan ke persamaan matematika. Soalnya adalah tentukan orde reaksi total, maksudnya ini X tambah Y. Oke, demikian pelajaran kita hari ini tentang laju reaksi pertama. Kiranya bermanfaat kepada adik-adik sebidaya sekalian. Kita bertemu di pelajaran atau materi kimia yang selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.